Selamat datang kembali di channel Mario SSSP Creepy Horror. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas tentang sebuah kisah dan cerita dari musisi yang begitu fenomenal dan luar biasa dan tentunya sedikit barbar dan unik. Nah, musisi ini bernama Satan Panonski. Mungkin terdengar awam dan juga tidak familiar di telinga teman-teman sekalian. Ivaka Kolzak alias Satan Panonski, atau bisa disebut sebagai Gigi Allen dari Kroasia. Tentunya di sini buat kalian pecinta musik-musik underground tentunya tidak asing lagi dengan Gigi Allen ini. Nah, buat teman-teman yang awam dengan Gigi Allen ini, adalah seorang musisi punk rock asal Amerika Serikat yang terkenal brutal dan terkenal fenomenal dengan aksi-aksi yang kontroversialnya tentunya. Dan kita balik lagi ke Satan Panonski. Dia lahir pada tanggal 4 Juni 1960 di Kerik, Kroasia. Satan hidup hanya selama 32 tahun. Kolzak atau Satan Panonski ini menjadi legenda punk dalam masa hidupnya karena musiknya yang terkenal kasar, brutal dan penampilannya yang sangat mengganggu, dan dengan lirik yang tanpa kompromi yang begitu kasar dan juga ugal-ugalan tentunya. Di masa kecilnya, Kolzak adalah seorang murid yang begitu teladan, dan pada akhirnya semua mulai berubah ketika Kolzak ini mulai mengenal musik punk. Kolzak pertama kali tampil di acara skema punk Vinkovci pada tahun 1978. Lalu dia berpindah di Jerman, di mana di tempat tersebut dia mempunyai persekutuan punk di sana. Sejak berpindahnya di Jerman, Kolzak ini mempunyai masalah dengan hukum. Dia telah menghabiskan 3 bulan di fasilitas permasyarakatan sebagai hukuman karena menghindari wajib militer. Pada tahun 1980-an, Kolzak menjadi penyanyi dari band punk rock alternatif Poker X atau Funeral X. Kolzak juga dikenal sebagai musisi yang terbilang barbar dan juga brutal. Dalam aksi panggungnya, dia sering menampilkan hal-hal ekstrim, seperti dia menyakiti dirinya sendiri dengan memotong dengan silet dan memecahkan botol dengan kepalanya tentunya. Dan ada hal ekstrim lagi tentunya, dia juga menusuk dirinya sendiri dan menyayat dirinya hingga bersimbah darah. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang paling membenci kemunafikan manusia. Meskipun dia melakukan hal ekstrim tersebut dalam panggung, dia merasa baik-baik saja. Dia melakukan hal yang mengerikan tersebut sebagai simbol dari katarsis dirinya sendiri, atau luapan emosi atau keluh kesah yang dia rasakan. Kisah kelam dan juga brutal lainnya juga dialami oleh Satan Panonski ini. Tepatnya pada tanggal 29 November 1981, setelah pertengkaran sengit di konser Mary Selznick, Kolzak menikam seorang pria yang menurut Kolzak telah menganiaya saudaranya sebanyak 15 kali. Pada saat itu, korban tewas seketika. Kepada pihak berwajib dan pengadilan, Kolzak membela diri atas dasar membela diri demi saudaranya. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara di Goli Otok yang terkenal kejam dan kemudian dipindahkan di rumah sakit Sarah Popovaca. Dia menghabiskan waktu 9 tahun di rumah sakit Popovaca, di mana dia didiagnosis gangguan kepribadian ambang atau disebut juga gangguan kepribadian yang tidak stabil akibat emosional. Pembunuhan itu juga meninggalkan dampak yang sangat luar biasa bagi Kolzak ini. Menurut sutradara dari film dokumenter dari Satan Panonski ini menuturkan bahwa adanya Kolzak melakukan hal-hal yang ekstrim dan juga brutal tersebut untuk menenangkan jiwanya. Dan Kolzak pada saat itu hanya menjalani hukuman selama 8 tahun penjara dan dibebaskan pada tahun 1989. Setelah dia bebas dari jeruji besi, Kolzak merilis 2 album dan juga sebuah buku. Dan ini ada fakta yang sangat mengerikan dari Kolzak atau Satan Panonski ini. Dia mengukir dirinya sendiri hingga menembus tulangnya. Kalian bisa bayangin sendiri betapa ngerinya dan juga betapa itu bikin merinding lah ya. Adanya sebuah konser yang menunjukkan hal-hal yang
gore seperti itu. Dan pada tahun 1991, Kolchak bergabung dengan tentara Kroasia dalam Perang Kemerdekaan Kroasia. Nah, pada saat wawancara dengan Globus November 1991 yang berlangsung selama perang, dia mengaku membunuh tawanan perang. Dan dengan kejadian tersebut, arah musik dari Kolchak pun berubah, yang dahulunya tentang kebebasan diri dan luapan emosi, sekarang bertemakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan pada tahun 1992, Kolchak meninggal dunia. Pada saat itu, dia masih menjadi tentara Kroasia. Dan selama Perang Kemerdekaan, banyak hal-hal atau banyak kejanggalan tentang kematian si Kolchak atau Zlatan Panušky ini. Banyak yang menduga kematiannya ini adalah kematian paling misterius dan belum terpecahkan hingga sekarang. Tapi asumsi publik atau pihak keluarga mengakui bahwa dia meninggal karena kesalahannya sendiri. Pada saat itu dia terpleset dan senapan yang dia pegang tidak sengaja menembak kepalanya sendiri. Dan aku juga mendapatkan beberapa rumor dan konspirasi tentang kematian si Kolchak ini. Ada yang menyebutkan bahwa dia tertembak ketika dia menyerang sebuah tank. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dia tertembak oleh penembak jitu. Dan ada konspirasi juga yang menyebutkan bahwa dia dihabisi oleh temannya sendiri karena permasalahan pribadi. Dan ada juga konspirasi yang sangat mengejutkan, yaitu dia dihabisi oleh komandan militernya sendiri. Dan mungkin masih menjadi misteri kebenaran akan kematian si Zlatan Panušky ini. Nah, menurutku Zlatan Panušky ini lebih ngeri sih ya, sosok musisi dari punk yang sangat kontroversial. Mungkin berbeda dengan JJ Allin yang terkenal akan aksi panggungnya yang ketika dia memakan kotorannya sendiri dan melempar kotorannya ke penonton dengan hal-hal yang gila lainnya tentunya. Namun si JJ Allin ini lebih ke menyiksa dirinya sendiri sih, dan itu menurutku juga sangat itu creepy banget gitu loh. Dan mungkin jika kalian ada request tentang musisi-musisi atau mungkin band-band yang agak gelap dan mempunyai kisah yang sangat luar biasa, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku pamit undur diri dulu. Salam horor and peace. Terima kasih.